Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah pembelajaran berwawasan kemasyarakatan di sesi 2 pada program keaksaraan dan taman bacaan masyarakat. Maka silakan pelajari modul 4 dan 5 pada PBK. Jangan lupa untuk mengisi absensi kehadiran. Saya akan langsung membahas pada sesi diskusi. Pada pertanyaan pertama, di sini, menurut Anda, pendekatan belajar andragogi sesuai diterapkan untuk siswa rentang usia berapa hingga usia berapa? Jawab dulu pertanyaan ini, lalu kemukakan alasan Anda. Alasan Anda ini tidak boleh copy paste dari manapun. Harus ide Anda, gagasan Anda. Alasannya kenapa Anda memilih rentang usia itu. Ya. Kemudian silakan perkuat jawaban Anda dengan teori yang berasal dari 2 referensi. Ya, di sini saya tentukan referensi pertama dari modul PBK, referensi yang kedua dari buku apapun. Kalau misalnya kesulitan untuk menemukan buku, maka dari modul yang lain juga boleh. Kalau misalnya teori yang ada di modul PBK itu sudah diambil oleh teman-teman kalian, maka boleh diambil dari modul mata kuliah lain. Yang penting tuliskan dengan jelas referensinya itu dari mana. Kutipannya itu silakan dituliskan teorinya, lalu modul apa, halaman berapa. Kalau ini modul PBK, maka tuliskan modul PBK yang pertama, kedua, atau berapa, yang keempat atau kelima, maka silahkan tuliskan halamannya. Kalau modul mata kuliah lain, silakan tuliskan modul mata kuliah apa, lalu keberapa, modul keberapa, dan halaman berapa. Kalau misalnya dari buku, maka silakan tuliskan referensinya seperti footnote, lengkap dengan halamannya. Ya. Jawaban dengan tipe seperti ini akan saya berikan nilai maksimal. Kemudian, pada pertanyaan kedua, menurut Anda, apabila ada anak usia 7, rentang 7 sampai 12 tahun, tapi masih belum bisa membaca dan menulis, menurut Anda, apakah anak ini masuk dalam kategori buta aksara? Maka silakan dijawab dulu ya atau tidak. Setelah Anda menjawab iya, alasannya apa? Tidak, alasannya apa? Ide Anda ini ya, masih ide Anda. Ya. Kemudian perkuat jawaban Anda dari modul PBK, lalu kutipannya apa, teorinya apa untuk memperkuat jawaban Anda, kemudian berikan halamannya. Ya. Ini untuk pada sesi diskusi, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya tidak menemukan untuk memperkuat jawaban itu dari modul, silahkan dari modul PBK, silahkan cari di modul mata kuliah lain boleh, atau dari buku juga boleh, yang penting tidak boleh dari website dan ada di internet. Saya tidak menerima. Ya, akan saya anggap bahwa jawaban Anda tidak memiliki referensi teori yang akan memperkuat statement Anda. Jangan pula jawabannya itu teori semua, tidak ada ide Anda. Ya. Kemudian pada sesi 2 ini saya akan menjelaskan sedikit tentang persiapan pengumpulan tugas yang akan Anda lakukan di sesi 3. Jadi pada sesi 3 ini adalah tugas yang pertama kali pada mata kuliah PBK. Yakni lebih baik sudah disiapkan dari sekarang. Apa saja yang perlu Anda siapkan? Silahkan Anda melakukan observasi awal ke lingkungan. Apabila Anda memilih lingkungan itu, lingkungan untuk
Anda tempat melakukan pembimbingan kepada masyarakat itu di sekitar rumah, maka silahkan mulai dari sekarang cari datanya. Silahkan dikunjungi kalau misalnya cakupan Anda satu desa, maka silahkan dikunjungi Pak Lurahnya. Cakupan Anda satu RT sudah ada kok. Nah, ini silahkan mengunjungi Pak RT-nya atau Pak RW-nya, tokoh masyarakat yang ada di sana. Untuk apa? Lakukan wawancara, mencari data tentang program apa yang dibutuhkan di masyarakat. Jadi, bukan Anda memaksakan program Anda pada masyarakat, padahal masyarakat tidak butuh, tapi Anda mencari tahu di masyarakat sekitar Anda itu program apa yang dibutuhkan. Apakah program keaksaraan, ataukah program taman bacaan masyarakat, ataukah program kepemudaan. Ya. Setelah tokoh masyarakat ini mengemukakan program yang dibutuhkan, lalu Anda harus cari tahu alasannya. Karena alasan daripada tokoh masyarakat ini akan Anda masukkan dalam pendahuluan nanti di tugas. Jadi ada formatnya nanti, ini Anda bisa jadikan masukan data di bab pendahuluannya. Setelah Anda tahu alasannya, lalu Anda sekalian minta data ke beliau, ya, siapa saja yang kira-kira membutuhkan bimbingan itu. Disinilah Anda akan mendapatkan WB atau warga belajar. Warga belajar ini adalah warga yang akan Anda bimbing selama 8 kali pertemuan minimal. Ya. Jadi Anda catat siapa saja. Ya, setidaknya ini adalah data awal yang Anda dapatkan. Ya, setelah Anda mendapatkan data ini, kemudian silahkan kalau misalnya masih ada waktu, tanyakan lagi ke tokoh tersebut, ke beliau, sampaikan saja kalau misalnya pada mata kuliah ini, jadi Anda akan melaksanakan pembimbingan pada masyarakat, tujuannya adalah untuk menyelesaikan mata kuliah PBK di UT, ya, dan minimal dilakukan 8 kali pertemuan. Karena minimal dilakukan 8 kali pertemuan, maka harus ada 8 kali pembimbingan. Ya, jadi bukan 1 kali pembimbingan untuk 8 kali pertemuan, tidak, ya, tetapi 8 kali pembimbingan di sini minimal ya kepada masyarakat. Kalaupun lebih, silakan dituliskan saja, akan jadi nilai plus nanti untuk tugas Anda. Ya, tetapi pada tugas 1 ini masih Anda mengumpulkan rancangannya saja. Jadi tanyakan pada beliau, sampaikan kalau Anda akan melakukan 8 kali pembimbingan. Tanyakan pada beliau, kira-kira 8 kali ini enaknya diisi apa saja ya? Nah, boleh Anda bertukar pikiran kepada tokoh tersebut, jadi sebagai bahan untuk masukan. Ya. Setelah Anda mendapatkan ide beliau selama 8 kali pertemuan itu, sesuaikan dengan modul. Apakah di modul PBK itu misalnya karena untuk keaksaraan itu ada treatmentnya sendiri, apakah sudah sesuai atau belum? Kalau belum, maka silakan Anda sesuaikan. Jadi, data awal 8 kali pertemuan yang dibutuhkan oleh masyarakat tadi tidak berarti harus ditelan mentah-mentah. Silahkan Anda godok dulu, disesuaikan dengan di modul. Kalau di modul sifatnya fleksibel, maka silakan disesuaikan dengan kemampuan Anda. Ya, tapi kalau di modul itu ada aturannya, harus begini, 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 kompetensi ini yang harus dicapai, maka silakan ikuti yang ada di modul, lalu buat rancangannya. Jadi, dari sesi 2 ini, Anda sudah menyiapkan rancangan yang akan Anda kumpulkan nanti di sesi 3 di tugas 1. Ya, karena yang dibutuhkan tugas 1 di sini hanya rancangan, tapi nanti ada formatnya. Untuk mengisi format itu Anda sudah membutuhkan data awal, maka silakan dimulai dari tokoh masyarakat.
Kalaupun nanti langsung mau Anda tindak lanjuti, maka silahkan di situ sekalian ditulis timingnya. Pembimbingan 1 akan saya laksanakan hari ini, tanggal ini, bulan ini. Nah, itu sudah lengkap. Tapi untuk lebih detailnya akan saya jelaskan nanti di sesi 3. Ya, itu saja dari saya. Kalau ada yang masih tidak difahami, silakan ditanyakan di chat grup yang ada di LMS. Ya, semoga dilancarkan dan dimudahkan. Ingat, mata kuliah ini adalah kesempatan Anda untuk mengabdikan diri pada masyarakat, berikan yang maksimal. Ya, jadi kalau bisa jangan hanya asal menyelesaikan mata kuliah saja, tidak. Berikan yang maksimal, maka boleh lebih dari 8 kali pertemuan. Ya, itu saja dari saya. Semoga pembimbingan yang akan Anda lakukan pada masyarakat ini diberi kemudahan dan kelancaran. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.